Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha sekuat-kuatnya menjalani perintah dan berusaha sekuat-kuatnya menjauhi larangan-larangan Allah. Walaupun berat, resikonya juga tinggi, rintangannya banyak. Tetapi itulah konsekuensi bagi kita setelah kita punya keinginan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, untuk menjadi lebih baik ke depan, maka kita harus melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Dan setiap kita menginginkan agar masa yang akan datang itu lebih baik daripada masa sekarang. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dialah termasuk orang yang bangkrut. Dari tiga ini tentu kita menginginkan agar masa yang akan datang lebih baik. Masa sekarang lebih baik dari hari kemarin. Karena waktu itu hanya ada tiga. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang kemarin tinggal sejarah, cerita apa yang kita lakukan, apa yang oleh umat ini lakukan, kemudian menjadi cerita pada masa sekarang, menjadi sejarah pada masa sekarang. Jika yang dilakukan itu baik, maka sejarah itu akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika yang dilakukan itu buruk, maka cerita yang akan diceritakan pada masa sekarang dan yang akan datang menjadi buruk. Kemudian waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang ini kita tidak tahu apakah kita besok itu masih hidup atau tidak. Apa yang kita lakukan besok itu kita juga tidak tahu. Realitasnya kayak apa? Walaupun kita merencanakan. Kita bisa merencanakan bahwa besok kita akan melakukan ini dan itu. Tetapi Allah pun punya rencana buat kita.
Bisa saja kita merencanakan besok ini akan mengadakan perjalanan menuju ke luar negeri. Tetapi bisa saja takdir Allah berbeda. Sehingga kita tidak jadi melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan untuk besok atau yang akan datang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Dan yang ketiga adalah waktu sekarang. Waktu sekarang inilah waktu yang menentukan kepada kita. Karena kita bisa berbuat pada masa sekarang ini. Bila kita melakukan sesuatu di masa sekarang ini dengan positif, ikhtiar dengan baik, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius, maka insya Allah di masa yang akan datang kita akan menjadi lebih baik. Dan tentu dengan ikhtiar yang baik itu akan mengukir sejarah kita pada masa yang lalu. Namun jika kita tidak melakukan ikhtiar, maka cita-cita yang akan datang tidak akan bisa tercapai. Karena ikhtiar saja kita tidak lakukan, bagi orang yang tidak mau berusaha berarti telah gagal di awal. Dan kegagalan itu telah diketahui lebih dulu. Nah, untuk menuju kepada bagaimana kita lebih baik, maka kita koreksi. Umar ibn Khattab pernah menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Telitilah, koreksilah diri kalian sebelum kalian diteliti dan dikoreksi. Hal yang senada, dan ini menjadi rujukan pertama bagi kita umat Islam, adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya adalah untuk hari kiamat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah. Di awal perintah takwa, setelah Allah memberikan perintah agar kepada kita semua ini memperhatikan apa yang kita lakukan untuk hari esok, kemudian ditutup dengan bertakwalah. Itu artinya apa yang kita lakukan di dunia ini harus dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Nah, untuk melakukan itu kita harus belajar dengan ilmunya sekaligus. Karena tanpa iman, takwa, dan ilmu, maka apa yang kita lakukan akan menjadi salah. Dengan iman, takwa, dan ilmu itulah, maka keberadaan kita ini akan benar-benar diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diperhitungkan oleh umat manusia atau makhluk di dunia. Ada seorang penyair menyatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna laqtibarul lidzati. Hayatul fata, hidupnya para pemuda, wallahi demi Allah, bil ilmi wat tuqa, harus dilandasi dengan ilmu dan bertakwa kepada Allah. Idza lam yakuna laqtibarul lidzati, jika keduanya itu tidak ada, iman, takwa, dan ilmunya tidak ada, maka tidak diperhitungkan keberadaannya sebagai pemuda. Begitu penting takwa, ilmu, dan iman itu dalam rangka untuk menjadikan kita itu diperhitungkan keberadaannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan dengan iman, ilmu,
dan takwa itu, maka kita akan bisa menjadi manusia yang oleh Allah akan angkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan derajatnya. Nah, ke depan inilah yang kita inginkan, agar kita semakin baik derajat kita, semakin baik terus dan semakin baik, sampai di akhir hayat kita adalah puncak kejayaan iman, takwa, ilmu, amal soleh itu. Kemudian di saat kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa mengevaluasi diri dengan baik dan bisa memperbaiki diri juga ke depannya dengan baik, sehingga kita benar-benar keberadaannya bermanfaat untuk diri kita, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.